Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Sharing Session LK Channel untuk malam hari ini. Ini untuk kali yang kedua. Dan malam ini kita mengangkat tema yaitu adalah eksistensi radio di era digital. Nah, kenapa sebetulnya kita mengangkat terkait dengan radio? Karena beberapa hari yang lalu tanggal 11 September 2020 itu memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, itulah kenapa sebetulnya kita juga mengangkat tema terkait dengan radio untuk malam hari ini. Nah, pertama Titin juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Haki selaku penanggung jawab, dan juga Titin ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang juga ikut berperan dalam kegiatan untuk malam hari ini. Dan Titin juga ucapkan kepada narasumber saya untuk malam hari ini, Amrihani, yang sangat cantik sekali. Alhamdulillah, juga sangat cantik malam hari ini ya. Oke, jadi terkait radio, pasti semuanya juga sudah tahu ya, bahwa radio ini adalah sebagai salah satu media massa yang berguna untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya informasi, tapi juga pastinya sebagai sarana hiburan untuk masyarakat. Nah, terkait dengan eksistensi radio, maksudnya untuk saat ini, untuk Amrihani sendiri nih, Titin ingin memberikan dulu nih pertanyaan. Menurut Anda, bagaimana sih sebetulnya menurut Anda tentang eksistensi radio di era sekarang ini, di era digital? Karena mungkin sudah paham ya bahwa sekarang ini sudah banyak perkembangan yang terjadi, dan pasti adalah hal-hal yang pastinya terjadi dalam radio. Apa nih menurut Amrihani sendiri yang sesuai dengan eksistensi radio sampai saat ini? Oke, terkait hal itu sebenarnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama teman-teman daripada LK Channel yang sudah memberikan peluang dan waktunya untuk aku bisa sharing sama teman-teman terkait tentang bagaimana sebenarnya eksistensi radio itu di era digital ya. Sekarang aku bukan sebagai narasumber, cuman ada yang aku ketahui, aku share ke kalian, dan teman-teman juga misalnya kalau ada yang kalian ketahui bisa nanti berbagi di sini. Aku bukan yang mengajar, tapi ada hal yang aku tahu bakalan di-share ke kalian. Sharing-sharing. Nah, jadi aku bukan guru ya, aku sekedar teman curhat ceritanya loh hari ini. Curhat ya, tapi ini curhatnya berkualitas. Betul banget. Jadi pendengar yang baik dan dari penonton yang baik juga. Sebenarnya terkait dengan eksistensi radio adalah sebelum itu aku mau ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-75 tahun bersamaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia juga, di mana radio di sini berperan penting banget dalam kemerdekaan Indonesia, karena kan radio di sini merupakan salah satunya media informasi yang benar-benar memberikan peran aktif terhadap pembacaan proklamasi pada saat 17 Agustus 1945 itu sendiri. Nah, kalau mengenai eksistensi, menurutku sampai sekarang itu radio akan tetap eksis. Betul. Radio akan tetap eksis karena sekarang di era digital, radio sudah bisa didengarkan melalui streaming. Jadi bukan hanya sekedar katalog doang dibawa kemana dan sebagainya. Cuman dimanapun kita berada, kita bisa tetap mendengarkan radio dengan streaming. Contohnya nih, kalau mungkin di kota-kota besar di wilayah Makassar, waktu tempat aku PPL kemarin di Madama FM, itu kan salah satu stasiun radio yang cukup terkenal, dan genrenya itu adalah dia anak muda. Dan banyak banget orang yang suka dengan radio itu karena memang lagu-lagunya dan lagu-lagu yang diputar adalah lagu West, lagu-lagu barat, sehingga tuh orang kalau misalnya lagi gabut ataupun lagi masih di jalan pasti suka dengar radio kan. Nah, disitulah perannya radio untuk menemani kita dalam kegiatan apapun. Apalagi kan radio sekarang itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami sama orang, dan pastinya mudah didapatkan dimanapun. Contohnya saja ya, kita yang usianya mungkin udah 20 tahun, umur 23 dan 40 masih suka dengar radio. Banyak kenapa? Kenapa kira-kira di usia sekarang itu masih banyak orang yang suka dengar radio? Yang pertama adalah karena tergantung daripada genre dari radio tersebut. Misalkan ada juga radio yang misalnya memutarkan lagu-lagu nostalgia, ada juga yang memutarkan lagu-lagu West, lagu yang genre ataupun K-pop. Itu tergantung dari radio tersebut kan. Nah, pokoknya makanya update ya sama lagu-lagu. Betul banget. Jadi harus ter up to date. Apalagi kan sekarang
para artis itu juga, artis-artis kan, artis-artis ibu kota kalau mereka ingin memutarkan albumnya ataupun mempromosikan lagunya pasti melalui radio dulu, gitu kan? Radio dulu baru dia bakalan kirimnya disebar melalui beberapa platform sosial media kayak Spotify, Joox dan sebagainya. Pastinya radio dan pemeran utama dulu untuk bisa mempromosikan lagunya. Makanya radio sampai sekarang nggak bakalan punah dan pastinya pasti bakalan eksis selalu. Seperti itu. Kalau menurut aku sih, makanya juga sekarang kan banyak anak muda tuh yang pengen jadi penyiar radio karena menurut mereka adalah penyiar radio tuh keren asik, kece, asik, hanya ngomong doang. Tapi sebenarnya dibalik kita sebagai seorang penyiar radio itu sebenarnya nggak susah. Susah karena kita berusaha untuk membangun rasa emosional kita melalui suara. Betul kan? Harus ada jadi kita harus gimana caranya aku kayak misalnya bangun rasa emosional itu melalui suara. Kira-kira kalau aku bilang gini nanti pendengar suka nggak sih? Gitu kan? Terkadang kita kayak overthinking banget terkait misalnya, duh kira-kira ada nggak yang denger, kira-kira ada yang suka nggak sih? Pokoknya sih memang harus tetap positif thinking. Betul banget. Jadi kita nggak boleh overthinking terkait itu, karena kan setiap orang itu pasti punya basicnya masing-masing, punya ciri khas suara masing-masing. Jadi tergantung bagaimana sebenarnya pendengarnya menerima kita, gitu loh. Yang penting kita tahu lah menempatkan diri pasti betul banget bisa akrab nih sama pendengar. Betul, karena kan peran dan fungsi radio adalah bagaimana caranya kita bisa bersahabat dengan pendengar, sehingga kita bisa mengambil hati pendengarnya kita. Sekarang kan kalau misalnya kamu lihat orang-orang yang misalnya yang kerja siang, misalnya aku sebutin kayak tukang kayu gitu loh, di bagian mungkin bagian dekat rumah aku. Tukang kayu gitu, dia tuh sering dengar radio di siang hari. Banyak ya. Banyak banget. Dan jadi itu bisa menjadi sebuah hiburan tersendiri gitu. Betul sekali. Jadi saya sambil dia kerja, pasti dia sambil dengar radio walaupun dia merupakan pendengar yang pasif. Kan banyak banget kan baik pendengar pasif, tapi dia tetap setia untuk mendengarkan radio itu sendiri. Makanya radio itu mudah banget, fleksibel. Jadi kalau ada yang bilang, aduh aku udah radio nih, gimana caranya? Gampang banget, kamu bisa streaming aja. Kan sekarang udah bisa streaming, tinggal bagaimana kamu menyiapkan kuota internet. Jadi sudah. Apalagi di masa pandemi kayak gini, radio berperan penting banget. Orang tuh belajarnya secara daring, dan pastinya juga orang belajarnya juga misalnya kalau live talk show juga bisa melalui Instagram ataupun lain sebagainya. Intinya jadi sih memang nggak ada alasan sih ya untuk tidak tahu informasi, karena radio tuh memang selalu ada gitu. Betul sekali. Jadi segala sesuatu itu pasti penuh dengan hidup radio. Jadi kalau misalkan kekurangan informasi, ya bukan salah pemberi informasinya, tapi mungkin dari salah. Jadi tergantung dari pendengarnya ya. Gitu, karena kan setiap instansi radio itu pasti berusaha untuk gimana caranya aku kasih informasi terbaru untuk pendengarku supaya mereka merasa terupdate, informasi yang aku berikan bermanfaat dan pastinya tidak membuat mereka jenuh gitu. Dan pastinya juga harus update lagu-lagu terbaru. Masa lagu itu terus terus. Betul. Bosan banget kan? Gitu. Oke, menarik sekali pembahasan untuk malam hari ini. Nah, mungkin semuanya sudah tahu nih, apalagi untuk kawasan mahasiswa YN Parepare, mungkin semua sudah tahu bahwa Amri Hani ini adalah seorang aktivis juga. Tidak juga. Itu faktanya. Aktif di beberapa organisasi dan juga pastinya sebagai pimpret atau pimpinan redaksi di salah satu radio kampus, yaitu Radio Akademia. Nah, untuk pengalaman sendiri nih selama menjadi pimpinan ataupun pimpret ya di radio tersebut, pengalaman apa sebetulnya yang didapatkan selama menjadi pimpret ini? Karena kalau kita berbicara soal pengalaman, pasti semua orang memiliki pengalaman yang berbeda. Betul. Untuk Amri Hani sendiri selama menjadi pimpret, pengalaman apa sebetulnya yang didapatkan supaya juga bisa sharing-sharing ke teman-teman? Sebenarnya kalau pengalaman banyak banget. Banyak ya. Kalau mungkin bisa 2 album deh. Kalau dibahas semua nggak cukup ya durasinya. Betul ya, betul banget. Nggak cukup kalau hari ini kita bahas. Dipersingkat aja. Jadi kalau bilang pengalaman selama di radio, suka atau dukanya nih? Yang mana dulu? Ya sukanya dulu lah. Sukanya dulu. Sebenarnya kalau berbicara tentang sukanya selama di radio adalah melalui trainingnya. Kan first time aku masuk di Radio Akademia itu waktu kita gedungnya itu masih di gedung N. Dan kita melalui apa sih namanya audisi sama senior KPI. Terus yang buat aku mungkin berat banget untuk menjalani masa-masa asik ya. Masa-masa di radio adalah audisi. Masa-masa audisi dan masa-masa training. Training selama 3 bulan itu sumpah banget. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah karena setiap
malam, sore, siang, kesini dong, kesini latihan, kesini dong latihan. Pokoknya itu terus yang dilakukan selama 3 bulan. Terus ngomong dan sebagainya. Karena memang sebenarnya kalau kita depan mereka kayak gini tuh nggak gampang ngomong. Iya betul. Harus butuh latihan, pokoknya pembiasaan lah. Betul banget. Kita harus terbiasa untuk depan mereka untuk berbicara. Kalau mungkin baru awal, kita kan kemarin sama-sama training kan di Radio Akademia. Jangan buka kartu. Kita sama training, mungkin depan mic itu kayak misalnya aduh ya kaku Tuhan, ya, mau bilang apa lagi ya, selain apa lagi ya, stuck banget gitu kata-katanya, betul, karena kan apa lagi. Iya, terlalu overthinking, aduh kira-kira kalau mau gini benar nggak sih, kalau mau gini benar nggak sih, kira-kira nggak buat orang tersinggung kalau misalnya aku ngomong kayak gini. Itu sih mungkin tantangannya selama di Radio Akademia. Dan tentunya juga sih sebenarnya yang buat tantangan terberat di Radio Akademia adalah pada saat mensatukan teman-temanku. Dukanya ya. Dukanya dulu ya, nanti suka-sukanya lah. Jadi jadi sedih-sedih dulu baru bahagia-bahagianya dulu. Jadi kalau dukanya sih sebenarnya bagaimana caranya aku mempersatukan semua temanku ini dengan kepala yang berbeda-beda, karena memang kan di Radio Akademia itu dia lebih banyak minoritas perempuan daripada laki-laki. Entah kenapa laki-laki tuh kurang minat di radio. Minor banget. Tapi sebenarnya kan radio tuh banyak banget peluangnya kalau kita mau bersungguh-sungguh di sana. Mempersatukan beberapa kapal di dalam. Apalagi misalnya kalau mereka tidak datang rapat, kadang aduh ini orang kenapa gitu nggak datang rapat. Di Japri juga nggak dibales, nggak di-read juga, nggak respon juga. Kita buat di grup, kenapa nggak datang gitu loh. Dia juga nggak respon dan sebagainya. Jadi kadang kita berusaha, aduh apa ya salah dari aku sendiri ya, sebagai pemimpin redaksi, apa yang salah dari aku, mungkin aku pasti introspeksi diri gitu, atau pernah salah ngomong dan sebagainya. Jadi aku berusaha untuk introspeksi diri, dan misalnya kalau misalnya aku di kayak masa-masa kayak gini, ya mungkin aku diamin dulu anggota aku selama 1 hari, baru bisa aku cek lagi kenapa kemarin tidak datang rapat dan sebagainya. Itu sih mungkin tantangan terberat selama menjadi pimpinan redaksi di sini adalah menyatukan persepsi teman-teman yang berbeda, terus perilakunya kita juga yang beda-beda. Ya ada yang sifatnya keras, ada yang lembut, ada yang pendiam. Tapi yang paling aku bersyukur adalah teman-temanku yang ada di Radio Akademia lah orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul udah paham banget dengan karakterku yang keras kepala, yang karakterku itu adalah orang yang tegas sih, suka memimpin memang. Orang yang suka marah-marah. Kalau di radio, kalau nonton rapat ataupun misalnya mereka nggak siaran tepat waktu, aduh karena itu buat Iya, jadi ngaret ya. Iya, jadi ngaret kan, jadi kayak jengkel banget sih, tapi ya mau apa lagi kalau misalnya setiap orang punya kesibukan masing-masing. Jadi aku berusaha untuk mengerti, dan alhamdulillah mereka juga bisa menerima sifatku yang keras kepala dan suka marah-marah. Itu sih yang paling kusyukuri adalah mereka paham dengan karakterku sampai sekarang. Itu untuk dukanya dulu nih. Nah, jadi happy ending pastinya. Jadi gimana nih untuk sukanya, apa yang sebetulnya dirasakan selama menjadi Pimpret? Oke, jadi sukanya selama aku menjadi Pimpret, mungkin di saat di bulan 1 kan kemarin ada kegiatan kampus Pemira gitu kan. Itu mungkin yang sempat aku buat down sedon banget. Down banget. Mungkin orang tahu lah gimana ceritanya yang kemarin pas surat Pemira yang buat aku betul-betul kayak Tuhan, down banget. Kalau ke kampus orang pada lihat-lihat, ataupun kalau ke kampus orang kayak apa ya? Aku merasa kayak terkucilkan gitu. Setelah Pemira kemarin di bulan 1. Tapi setelah itu ada teman-temanku dari KPI juga sih yang ngajak bilang, ayo kita ke PWT kan Perkomnas ya. Aku bahas Perkomnas karena situ awal karir daripada radio. Asik. Daripada Perkomnas, aku bilang kapan gitu loh. Dia bilang bulan 2. Ada beberapa item lomba yang bisa diikutin, lomba penyiar radio, dakwah, video company dan lain sebagainya, banyak banget. Aku bilang, oh iya kayaknya boleh nih ikut lomba siaran radio. Nah makanya ketika aku menghadap sama ketua prodi mau ikut ini, alhamdulillah dapat respon yang baik. Ikut sama teman-teman yang lain, dan setelah mendapatkan izin dari ketua prodi dan orang tua, ya aku kayak latihan untuk siaran radio supaya sekiranya lah bisa mengobati luka yang kemarin di bulan 1 akhirnya itu. Berangkat. Dan akhirnya berangkat di bulan 2. Kita berangkat ke Purwokerto dan bisa kenal sama orang-orang Jawa, bisa kenal sama teman-teman KPI seluruh Indonesia dalam
Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional, Komunikasi Penyiaran Islam ataupun Forkomnas KPI, gitu kan. Nah, untuk kabar gembiranya sendiri, beliau ini sebetulnya mendapatkan juara 2. Mendapatkan juara 2 Alhamdulillah untuk lomba penyiaran radio. Itu kampus se-Indonesia, bayangkan, ini adalah sesuatu yang sangat mengapresiasi menurut saya sendiri ya. Jadi pada saat malam pengumuman, yang pada itu dia bilang udah disebutin semua kategori video company siapa, yang menang lomba dakwah siapa. Jadi pasnya lomba penyiar radio, jujur nervous dan deg-degan. Aduh, kira-kira siapa yang dapat menang? Ya? Dan akhirnya dapet ya. Dan alhamdulillah pas dia bilang juara 2 dari IAIN Parepare, bilang, serius? Kayak kaget gitu, kayak kaget banget, terus kayak kok nggak percaya gitu loh. Artinya kan ternyata kita sebagai mahasiswa Sulawesi juga bisa bersaing dengan orang-orang Jawa gitu. Kirain nggak bakalan menang, karena aku nggak berharap menang, karena cuma ingin berbagi pengalaman aja, ikut-ikut kegiatan penyiar radio. Di situ aku dan akhirnya rezekinya gitu, dapat mengharumkan nama IAIN Parepare. Alhamdulillah dapat juara 2 lomba penyiar radio. Itu kayak apa ya, aduh ini mimpi nggak sih, lalu sebagainya. Dan pastinya pada saat malam pengumuman ya, teman-teman ngucapin selamat, dan paling seneng itu ketika ada dosen yang chat aku, diberitain gitu, kemana-mana. Dia tuh dosen broadcasting kita, dia ngechat aku, dia bilang selamat ya Amrihani. Gue bilang kayak tahu dari mana nih dosen gitu loh. Informasinya cepat sampai ke Iya, padahal malam hari itu loh langsung semuanya update. Jadi aku bilang ternyata cepat juga ya pemberitaan terkait ini. Jadi diberitain juga di beberapa media online yang ada di Parepare, media kampus juga. Pokoknya kayak apa ya, merasa bahagia juga. Artinya kekecewaanku di bulan saat itu terlunaskan dengan bisa membawakan nama baik kampus nih ke Jawa. Betul sekali. Jadi kayak merasa ini mungkin yang ingin jawaban Tuhan, jawaban dari segala kekecewaanku gitu selama ini. Tapi alhamdulillah sih pengalamannya memang banyak sekali. Alhamdulillah. Nah, selama menjadi Pimpret sebetulnya apa saja nih yang didapatkan gitu? Apa saja yang sebetulnya bisa Anda berikan ataupun bisa Amrihani berikan ke teman-teman sekalian? Yang aku bisa berikan sama teman-teman ini adalah ketika kalian ingin bersungguh-sungguh belajar di bidang apapun itu, tekuni, jalani semuanya. Karena semua itu butuh proses, tidak ada yang instan. Sekarang orang itu tidak mau melihat proses, tapi dia ingin melihat hasil. Itu yang sekarang lagi orang pengen lihat kan. Susah sih ya, nggak mau berproses tapi mau langsung hasil ya, mau langsung stuck di puncak tapi nggak mau nangga. Betul sekali. Jadi menurut aku, misalnya kalau kalian dapat peluang, untuk teman-teman dapat peluang, ambil peluang itu dan kerjakan. Eksekusi gitu. Ya. Jadi memang harus tetap berproses. Nah, ini juga pesan sih ya untuk adik-adik ataupun untuk teman-teman sekalian. Kalau misalkan menginginkan sesuatu yang memang betul-betul kalian niatkan, jadi memang harus tetap berproses dulu. Betul sekali. Jadi memang harus menikmati yang namanya proses, harus juga mengerti gitu bahwa setiap sesuatu yang kita kejar pasti akan ada sesuatu yang tantangan yang akan kita hadapi, dan disitulah bagaimana sebetulnya kita juga bisa mengerti bahwa betul banget, mendapatkan hasil itu harus berproses dulu. Betul. Nah, jadi berikut ini ada pertanyaan nih, karena kita juga melakukan live streaming ya. Jadi untuk teman-teman yang sebetulnya ingin bertanya, jadi kita juga melakukan live di Instagram dengan akun IG LK Channel Site. Nah, jadi Anda bisa bergabung di sana. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih dari Wahyudin 8. Silakan. Apaan tuh? Pertanyaannya seperti ini. Katanya bisa nggak nih menceritakan pengalaman organisasinya? Karena mahasiswa ini banyak ya, jadi sebetulnya mahasiswa itu banyak gitu dengan organisasi yang berbeda. Jadi mungkin salah satu teman ini memiliki organisasi yang sama dengan Amrihani, bisa lah sharing-sharing pengalaman organisasinya tuh seperti apa? Pengorganisasiku ya, selama jadi mahasiswa gitu. Sama jadi seorang mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau
organisasi pertama yang aku masuki selama aku di sini adalah organisasi LPM Redline, Lembaga Pers Mahasiswa. Itu tahun 2016. Itu adalah organisasi intrakampus. Terus setelah itu aku berproses di sana, belajar berita, editing, dan pada saat tahun 2018 aku jadi pengelola di bagian redaktur, editing berita. Jadi misalnya kalau ada media online, misalnya reporter udah liputan, jadi keserahkan aku lagi redaktur, nanti dari pihak publishing yang bakal publish berita tersebut. Itu. Yang kedua, aku juga punya organisasi kedaerahan, yaitu namanya SC MIPA, Study Club Mahasiswa Parepare. Itu tahun 2016 juga aku masuk. Aku jadi apa sih namanya situ, belajar banyak, bisa membangun karakter sama teman-teman, dan pastinya ya bisa kenal lebih banyak lagi sama teman-teman orang Parepare. Yang ketiga, setelah itu aku di LPM Redline, aku masuk di Dewan Eksekutif Mahasiswa, Dema Institute. Aku jadi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif pada saat itu. Itu tahun 2019. Oh, tahun kemarin berarti. Iya, tahun kemarin, tapi sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Dan tahun 2019 itu aku ditawari masuk di pengurus pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional, jadi wakil sekretaris jenderal selama 2 tahun, 2019 sampai 2021. Itu jadi sementara berjalan kepengurusannya. Nah, sekarang di tahun 2020 aku masuk organisasi Senat Mahasiswa. Jadi bagian, kalau kemarin eksekutif, sekarang aku masuk di organisasi yang legislatif. Seperti itu. Terus di tahun ini juga aku punya organisasi yang namanya organisasi GAN, Generasi Anti Narkoba Kota Parepare. Jadi organisasi itu adalah organisasi yang mengajak teman-teman untuk bisa menghindari narkoba, untuk kita bisa mengsosialisasikan narkoba itu sendiri. Supaya sebetulnya bisa hidup lebih sehat ya, dan betul bebas sekali. dari narkoba. Itu ya, banyak sekali organisasi yang sebetulnya dimasuki sama Amri Hani ini, karena memang sebetulnya juga dikenal sebagai mahasiswa yang juga aktif dalam bidang akademik kampus, aktif dalam perkuliahan, tapi juga pastinya aktif di bidang organisasi. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Apaan tuh? Kayaknya ini satu album ya pertanyaannya. Ini singkat ya, nama IG-nya ada Syamsul Bahri kalau nggak salah ya, titin aja sih. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya bisa berbahasa baku di depan umum santai tanpa merasa gugup? Ini penting nih, apalagi untuk mahasiswa KPI memang harus berani gitu berbicara depan umum. Nah, untuk Amri Hani sendiri apa nih yang sebetulnya tipsnya gitu? Tips ya. Sebenarnya kalau aku pribadi ngomong di depan kayak gini, sebenarnya juga aku butuh latihan, butuh kebiasaan, dan pastinya kalau sebelum tampil kayak gini aku latihan dulu. Latihan apa ya? Kalau mungkin latihanku agak aneh, namanya itu senam mulut, supaya nggak kaku nanti ngomongnya, artikulasinya aku daripada intonasi. Dan sebelum aku live kayak gini, aku pasti kayak nonton dulu di YouTube, oh gimana sih caranya nanti ngomong kayak gini. Dan pastinya tips untuk aku dan untuk teman-teman yang tadi bertanya, terus latihan aja. Dan pastinya kunci utama adalah banyak baca buku. Betul. Karena penting banget untuk bisa memperkaya redaksi kata. Jangan berhenti untuk belajar. Betul, jadi banyak sekali. Membaca juga. Jadi banyak membaca, latihannya selalu, dan pastinya jangan bosan lah untuk latihan dan membaca. Betul sekali. Jadi itu tadi ya tips yang sebetulnya juga diberikan oleh Amri Hani untuk teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan mau nih berani ataupun mau mencoba untuk bisa berbicara depan umum, jadi memang harus banyak latihan juga. Dan tadi juga tipsnya harus banyak membaca, karena katanya kalau misalkan kita banyak membaca itu pastinya bisa memperbanyak pembendaharaan kata yang pastinya akan kita gunakan. Untuk pertanyaan berikut ini karena kurang lebih sisa 10 menit lagi nih kebersamaan kita. Baik, nggak apa-apa. Nah, untuk harapan Amri Hani sendiri nih ke depannya untuk adik-adik mahasiswa KPI dan untuk semualah, apa gitu harapan ke depannya? Harapan aku ke depannya adalah untuk adik-adik, bukan hanya mahasiswa KPI aja sih sebenarnya, untuk teman-teman maba yang udah masuk di Parepare dan teman-teman mahasiswa yang lain. Aku harap adalah jadilah mahasiswa yang betul-betul memanusiakan manusia, serta
kamu harus bisa menjadi mahasiswa yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Banyak. Dan pastinya ketika kamu punya skill, punya bakat, entah kamu skillnya menulis, menggambar, ataupun menggambar artinya mendesain ya, ataupun lukis dan sebagainya. Asal bakatnya kamu jangan sia-siain, karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana ya. Rezeki nggak ada yang tahu. Siapa tahu kedepannya kamu dapat job yang bisa membuat kamu lebih baik lagi kedepannya kan. Gitu. Jadi asal skillnya kamu berkarya, ya? Betul. Jadi asal skill kamu terus berkarya, terus branding diri kamu, kasih yang terbaik untuk orang-orang di sekitar. Dan aku juga punya harapan kedepannya untuk Radio Akademia. Apa tuh? Semoga kedepannya bisa radio kampus ini bisa lebih aktif lagi, bisa lebih dikenal banyak orang lagi, serta fasilitas-fasilitas yang ada di Radio Akademia bisa diperbaharui lagi sama pihak kampus. Supaya juga bisa tetap memberikan informasi untuk betul banget. Setiap mahasiswa. Karena kan kita radio ini adalah salah satu media informasi juga ataupun radio komunitas yang ada di Jeta Parang. Kita baru di IAIN Parepare. Jadi harapanku adalah semoga kampus bisa memberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk Radio Akademia. Apalagi kan sekarang masih banyak kekurangan-kekurangan ya. Jadi aku harapannya semoga kedepannya banyak lagi inovasi-inovasi terbaru yang bisa kampus berikan untuk kita, supaya kita juga dalam menjalankan aktivitas kita ataupun berkarya bisa juga lebih nyaman lagi, lebih efektif lagi, dan pastinya merasa lebih difasilitasi oleh kampus itu sendiri. Apalagi kan kita ini adalah radio komunitas di bawah kampus IAIN Parepare. Betul sekali. Nah, jadi memang betul sekali ya kata Mrihani bahwa sebetulnya ketika kita juga sebetulnya sebagai mahasiswa, jadi memang harus memiliki karya gitu. Jadi kita harus tetap membranding diri. Betul jadi ketika kita sebetulnya memiliki branding untuk diri sendiri, pastinya orang juga akan mengenal kita dengan karya-karya yang pastinya kita miliki. Jadi jangan terkenal karena sensasi, tapi terkenal karena prestasi. Karena prestasi, betul sekali kata Mrihani. Oke, untuk yang terakhir nih, ada tidak nih kata-kata motivasi yang pastinya juga bisa kata-kata mutiara lah yang pastinya bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa tetap bangkit dan pastinya untuk selalu berkarya. Oke, kalau mungkin dari kata-kata motivasi, aku bukan motivator ya. Aku bukan motivator. Tapi yang bisa aku sampaikan sama teman-teman adalah lagi dan lagi yang aku ulang dari awal tadi. Ketika kamu dapat peluang, ambil peluang itu, jangan sia-siakan. Karena segala sesuatu kita tidak tahu kedepannya kayak gimana. Makanya manfaatkan waktu kamu di muda sekarang ini, perbaiki diri, banyak berinovasi, dan tentunya adalah terus berkarya dari hati. Harus tetap berkarya dari hati. Kuncinya harus berkarya dari hati. Betul jadi sekali. Apapun karyanya, kalau misalkan kita juga tidak mengerjakan dari hati, itu juga nggak sampai sama penontonnya, sama pendengarnya juga gitu loh. Jadi harus pakai hati. Betul sekali. Untuk terima kasih Mrihani untuk malam hari ini sudah bergabung di sama-sama juga. Dan terima kasih juga sama teman-teman LK yang udah memberikan kesempatan untuk malam hari ini bisa berbagi sama teman-teman. Semoga bermanfaat dan apa yang aku sampaikan. Dan pastinya see you next time. Oke, Titin juga ucapkan terima kasih sama teman-teman yang pastinya juga sudah ikut bergabung di live Instagramnya kami, dan banyak sekali pertanyaan sebetulnya yang belum sempat kami jawab karena durasinya juga sebetulnya belum memadai. Jadi untuk berikutnya akan ada sharing session berikutnya di beberapa hari ke depan, dan saya juga ucapkan terima kasih dan selamat malam. Bye bye. Dah.